Shalom saudara, kita bertemu kembali. Kita kasih anugerah kemurahan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap bersandar dan berharap kepadanya, sebab Dia Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam ibadah kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya lama sinakiora, uria paruataya namuria nasi, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami, kami sembah Engkau Tuhan. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Kau yang patut ditinggikan, Kau yang patut dimuliakan. Oh rapasina kiora, sunama roto sina karua. Haleluya, glory bagi-Mu, nama-Mu heran, kudus, suci dan mulia. Oh raparuata sandaya lama sunah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya.
besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, tiada seperti Engkau. I sing praises to your name, Jesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan, glory to your name. Terima kasih Tuhan Yesus. For your name is great, for your name is great, and greatly to be praised. For your name is great. Terima kasih untuk lawatan dan jamahan-Mu. Di bahasanya kami mau bersuka cita, kami mau memuji menyembah Tuhan, dan berkat-Mu tercurah atas kami semua, baik yang ada live streaming maupun di tempat ini ataupun yang macam berjanji bahkan selamat sampai tempat ini. Tidak kurang suatu apapun, semua roh yang mengganggu hati pikiran jiwa tubuh kami dan mengganggu acara kebaktian ini, baik di live streaming maupun di tempat ini, kami tolak, kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, ada kedamaian, sukacita, roh perpecahan, roh berlahan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus, Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, biar kami bisa memuji, sukacita mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apa yang hilang di tahun 2023 akan dikembalikan di tahun 2024. Haleluya. Nah, glory bagi nama Tuhan. Dia tak pernah gagal. Amin. Glory bagi nama Tuhan. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Amin. Haleluya. Glory. Amen, amen. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Siapa namanya? Yesus Raja. Katakan bersama-sama, Dia tak pernah gagal, saudara. Dia. Amen. Glory bagi nama Tuhan. Glory. Amen. Sebab Dia Allah. Amen. Haleluya. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Sembah Dia, Yesusku Raja mulia. Amin.
Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Siapa namanya? Yesus Raja. Segala puji syukur, segala puji syukur. Amin, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, amin, hanya bagimu Tuhan. Glory, sebab kau yang layak dipuja. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Glory. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menang bersama Yesus, saudara. Ku menang. Amin. Amin. Haleluya. Iman, beriman kepada Tuhan. Kita menang bersama Yesus. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Glory, Roh Kudus turun, ada kuasa, ada kuasa. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Amin. Ada kuasa. Haleluya. Terima kasih. Ada kuasa. Amin. Dalam darahnya, darah doa. Haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang. Amin, amin, haleluya. Ku menang. Kita menang apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara derita. Percaya ada mujizat, ada kelepasan, ada kebebasan. Haleluya. Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup, amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin.
Kudus. One more time, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin, haleluya. Dia hidup, amin, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Glory bagi nama Tuhan. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Mari kita dudukkan kepala dan kita akan masuk di dalam persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mau bersyukur, kami memberikan yang terbaik supaya apa yang kami lakukan ini berkenan di dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan jika engkau di dalam hadirat Tuhan, kamu harus melakukan sesuatu. Jangan kamu datang tanpa memberikan apa-apa, tetapi berilah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi yang terbaik pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, katakan pulihkanku Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalirlah. Amin, amin. Terima kasih. Glory bagimu, Jesus. Pulihkanku, pulihkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk dalam firman Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulih. Mari angkat kita bersama-sama, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku Tuhan, pulihkanku Yesus Tuhan, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman ini memerdekakan buat kami, firman ini melawat penjamah kami. Berikan roh yang diurapi oleh Tuhan, berikan hati yang diberikan hikmat marifat, diberikan roh pengertian buat kami supaya hari ini bisa digemburkan dengan baik, menerima kebenaran firman Tuhan tanpa komplain, tanpa memberontak, tetapi dengan sungguh-sungguh mereka mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu memerdekakan, menguatkan dan memberkati di dalam kehidupan kami dan menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat dan memberikan jalan keluar buat menghadapi setiap masalah yang ada, dan terlebih kali lagi nama kami tercatat di dalam buku kehidupan dan memulihkan finansial kami. Terima kasih Tuhan, baik yang ada di semua di tempat ini, kiranya kasih karunia-Mu turun atas kami, memulihkan, melawat, menjamah dan memberkati hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Jika kita lihat kanan kiri, that's you. Apa yang hilang di tahun 2023 akan dikembalikan di tahun 2024. Semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara.
Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Hari ini kita bertemu kembali bersama saya, saudara. Udara dingin, di sana udara panas. Luar biasa. Tuhan itu baik, amat baik. Saya berpikir, wah, sebentar lagi saya datang, saya berharap tidak jet lag. Rupanya belum selesai jet lag di sana. Saya minggir 2 hari, 3 hari sudah selesai jet lagnya. Belum selesai, sampai pulang pun juga belum selesai. Tambah lagi jet lag di tempat ini. Luar biasa, berkat melimpah, saudara. Amin. Maka dari itu saya mengatakan itulah seperti kehidupan kita. Ya, kadang-kala kita menjerit. Kadang-kala kita menangis, kadang-kala kita tidak tahu jalan keluar. Tetapi yang satu belum selesai, ditambah lagi satu yang lainnya. Hingga membuat kita frustasi dan putus asa. Dan saya mengatakan buat saudara, hari ini bagaimana kehidupan kita bisa dipulihkan oleh Tuhan di tahun 2024. Sederhana sekali. Bagaimana penyakitku bisa disembuhkan oleh Tuhan, sangat lebih sederhana. Karena hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kenapa kehidupan dan kesembuhan seringkali susah didapat dalam hidup kita? Kenapa kesembuhan dan kehidupan itu rasanya kok jauh daripada kita? Tapi saya mengatakan hari ini, kehidupan dan kesembuhan tidak jauh daripada diri saudara. Dia ada bersama dengan saudara, tinggal kita tahu caranya atau tidak. Karena Tuhan tidak pernah menyusahkan orang dan Tuhan tidak seringkali menghancurkan orang. Tuhan tidak mau kita binasa, tetapi Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Nah, caranya mari kita lihat bersama-sama di Amsal pasal yang keempat. Kita melihat bagaimana kehidupan itu bisa dipulihkan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki saudara sulit, susah, bermacam hal, ya. Tetapi dalam kehidupan saudara. Tetapi Tuhan ingin membuat saudara itu bahagia. Nah, ini ceritanya saudara. Ya. Makanya kadangkala kita nih kalau seperti saya katakan, aduh belum selesai jet lag lagi. Dari Jakarta belum selesai jet lagnya, dari sini kena jet lag lagi. Ya saudara, nah saya punya pengalaman yang baik saudara ya. Suatu pelajaran buat saya. Sekalipun posisinya saudara merasa dirimu benar. Tetapi satu hal yang saya mau ajarkan buat saudara, kita itu harus menikmati hidup dengan benar. Kenapa? Karena jalan satu-satunya kalau sudah ingin mendapat kehidupan yang luar biasa, jaga mulut kita. Itu nomor 1 saudara. Nah ini kejadiannya. Waktu kami berangkat dari LAX, kita sudah pesan bahwa saya harus pakai wheelchair. Karena kaki tidak bisa jalan jauh. Begitu saudara ya. Disediakan semuanya diberikan enak saudara ya. Dituntun sampai ke pesawat. Kira-kira kalau dalam keadaan seperti itu happy nggak? Happy ya saudara? Happy sekali kita. Pergilah dengan terbang dengan sukacita. Selesai kita mendarat di Jepang, sudah disediakan pelayanannya bagus, servisnya bagus. Lalu pramugarinya ini berkata, kamu tunggu di sini ya, nanti kamu sama saya bawa kamu ke wheelchair. Oke, terima kasih, haleluya. Kita akan berkata bahwa servisnya is good. Yeah. Kalau service is good berarti semuanya good, betul nggak saudara? Kan itu ya pikirannya. Tiba-tiba begitu saya sampai datang dibawa sama pramugari, mari kita berdiri. Oh enggak usah, saya bisa berdiri sendiri. Ya, saya berdiri selesai dibawa. Begitu keluar dari pintu pesawat membuat saya shock. Kenapa? Kursinya istilah kursi baby, saudara. Kenapa masa baby pak? Ya enggak, kursinya itu kan ukuran kursi Jepang. Orang Jepang itu tidak sebesar saya, saudara. Kursinya adalah kursi yang kecil. Saya akan coba untuk menenangkan diri saya supaya, saya pikir saya baby. Mulai ini saudara ya, panas ya saudara. Mulai apa? Mulai mumpung tidak ada yang tahu siapakah saya. Yang tahu hanya diri saya dengan Tuhan. Kan begitu saudara. Apa yang terjadi nih saudara? Begitu saya duduk saudara, aduh sakitnya bukan main kaki saya. Kalau bangkunya itu kecil, otomatis itunya pendek dan lututnya tuh harus nekuk saudara. Kan di wheelchair saudara, sudah tahu kan di wheelchair bagaimana posisinya? Di situ saudara, pinggang sudah sakit, pantatnya aja kagak masuk saudara. Itu luar biasa saudara. Kalau saudara melihat seperti itu, apa yang saudara lakukan? Nah di sini saudara, Tuhan itu luar biasa. Is my Lord, my Master itu luar biasa.
Kenapa waktu kamu awalnya disediakan semuanya, kamu is a good? Sedangkan dia itu juga menyediakan. Ukurannya memang tidak ukuran you, ukurannya mereka. Memang itu negaranya mereka. Benar gak sih saudara? Tetapi kami tidak puas karena kami bayar. Betul gak saudara? Nah disinilah Tuhan mengatakan semakin kamu kesal dalam hatimu karena kamu takut untuk mengucap. Karena aku sudah melarang kamu melakukan hal itu. Right saudara? Benar gak sih? Tapi tetap gak tahan juga. Kenapa? Waktu saya berdiri, oh puji Tuhan, haleluya. Kursinya juga ikut berdiri. Disitulah sudah gak tahan saya. Begitu saya gak tahan, saya berkata, hey, give me the big chair please. Apalagi, mohon maaf nih saudara ya, wah itu membuat saya mengerti, makanya saya minta ampun sama Tuhan dan Tuhan akan memberikan hal ini pada saya. Bagaimana sih sebenarnya tentang sebuah kehidupan? Sangat mudah sebenarnya. Bagaimana kesembuhan itu bisa kamu peroleh juga sangat mudah. Jaga your mouth. Sekalipun keadaan kondisimu adalah kondisi yang benar, enggak salah. Tetapi setan mau merubah kondisi itu menjadi kondisi yang sangat jahat. Bahkan sangat tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan saya berkata kepada orang itu, why? Why you give me service? Tunggu dulu, servicemu good. Kenapa mendadak kamu berkata bad? Dan saya berkata, ini saya nggak bisa duduk. Dan waktu saya explain dengan Inggris yang seadanya, dia sendiri Inggrisnya lebih parah lagi dari saya. Oh puji Tuhan, haleluya saudara. Tambah kira tambah bumbu enggak itu ya saudara? Tambah api tambah naik ke atas atau enggak? Api itu akan naik ke atas, mulai memuncak. Tidak lama kemudian perut saya sudah mules. Saya harus ke belakang saudara. Dan dia mau ganti wheelchairnya. Dan dia berkata, saya lihat sudah 15 menit, bagaimana ini sudah nggak tahan mau pipi nih, tambah lagi. Mulut kita sudah tidak tahan seperti kebakaran, perlu dipanggil 911 saudara. Dan apa terjadi saudara? Saya ambil saya jalan jauh saudara. Step by step saya jalan, mulai berasa itu kaki kanan cukup naik dan jalannya cukup jauh saudara di Jepang itu. Wah tiba-tiba orang itu datang bawa kursinya. Habis itu berkata, hey you, kamu bisa jalan, kenapa kamu harus naik wheelchair? Wah tambah ben lagi saudara. Wah, itulah setan. Sebenarnya kalau kita mau nice ya, dengan keadaan yang tidak menguntungkan, itu sebenarnya suatu berkat anugerah Tuhan yang besar akan terjadi buat saudara. Saudara buka dulu ya, nanti saya teruskan ceritanya. Wah indah sekali saudara. Mari kita buka di Amsal 4. Nah. Dia ngomong apa? Sebenarnya firman ini sudah melatih kita. Cuma kita ini seringkali tidak bisa passion. Mulut kita baru 5 menit, baru 2 jam is good. Berubah mendadak dengan kenyataan yang tidak bagus menjadi apa? Bad. Saudara harus belajar untuk konsisten. Ya. Makanya kita ini seringkali itu ya berkata, wah itu pendeta, Allah saudara jangan buat pendeta lah saudara. Iya, kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Betul saudara? Hanya satu nutup-nutupi, kalau muda-muda saya cuek aja saudara. Memang itu yang terjadi. Lu mau bohong apa juga kagak bisa. Wong Tuhan sama dirimu mau dibohongin seperti apa saudara? Why? Ya kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu nutup-nutupi. Semuanya terbuka, jujur itu jauh lebih baik. Amin saudara? Saudara lihat itu ayat ke-20. Hei anakku, dia ngomong apa? Perhatikan apa? Perkataanku. Ini Amsal nulis, perhatikan apa yang kuomongkan ini. Gitu ya. Apa yang diomongkan? Arahkan telingamu kepada ucapanku. Kepada apa? Kitab Amsal ini. Karena begitu banyak pengalaman dia, begitu hadirat urapan Tuhan menuntun dia untuk menciptakan kitab Amsal ini. Terus ayat yang ke-21. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Kenapa? Karena kamu melihat hal-hal yang baik itu seakan-akan sirna waktu kamu melihat hal yang buruk datang. Itu poinnya. Dikatakan janganlah semuanya itu menjauh karena sesuatu yang buruk. Awalnya kamu melihat sesuatu yang baik, sukacita, amin, haleluya. Begitu melihat yang buruk, haleluya. Bukan haleluya lagi. Makanya dikatakan simpanlah itu di lubuk hatimu.
Kalau kamu menyimpan di lubuk hatimu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dengan yang benar, dan sudah tidak terpengaruh dengan keadaan situasi kondisi sudah saat itu, saya akan yakin dan percaya akan menjadi lain. Kenapa? Ayat 22-nya. Karena itulah menjadi apa? Kehidupan. Kenapa? Kau simpan sesuatu yang baik di dalam hatimu. That makes sense, saudara? Kau betul-betul keep itu yang baik. Kau tidak terpengaruh dengan situasi apapun, sekalipun kamu benar, kamu tidak salah, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan you right. Right? Kehidupan bagi mereka yang apa? Mendapatkannya apa? Dari hati yang betul-betul tidak dikotorin saat kondisi itu tidak baik. Kamu bisa mempertahankan seperti saat kondisi hatimu melihat sesuatu yang bagus. Banyak orang tidak bisa mengatasi hidupnya saat melihat kondisi yang jelek. Itu sangat disayangkan sekali, saudara. Hingga semua yang good menjadi apa? Sirna. Tetapi kalau kamu bisa mempertahankan yang good sekalipun itu bad di muka saudara, apa yang saudara dapat? Ayat berikutnya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi saudara mendapat bukan hanya kesembuhan, tubuh jiwa rohmu tetap terkendali. Tubuh jiwa rohmu bisa dikontrol dengan baik. Ini yang terjadi selanjutnya. Karena sudah sampai ke atas, dia berkata, lu bisa jalan sendiri. Wah, saya balik badan saudara. Sudah meledak ini kepala saudara. Sudah nahan sakit, dibilang bahwa saya bisa, betul saya bisa jalan sendiri, tapi tidak sejauh itu. Betul, dokter berkata, you don't force it. Lu force, kamu akan kena. Makanya saya kadang khotbah, kadang duduk, kadang berdiri. Kalau hanya sebentar, is okay, 10-15 menit, 30 menit. Itu mau dendek, saudara. Dan itu jauh sekali. Lalu saya balik, hey man, gue bilang, you can speak English or not? Doesn't make sense when I talk to you, but you don't know what I'm talking about. Wah, keren saudara. Mulai petinggi ini sudah pada Inggrisnya pas-pasan juga. Dan mulai marah saudara. Kamu tahu nggak saya bilang, you know, dua-dua main itu sakit. Lu crazy. Terus saya berkata, are you racist in here? Saya bilang gitu. Sampai teriak, orangnya juga ngacung tangan, kita ngacung tangan. Salam hati saya nih. Yang tahu hanya Tuhan gue. Nggak ada orang Indonesia. Dulu nggak tahu siapa gue. Saudara. Apa yang terjadi? Selesai dia berkata, I'm sorry. It's okay. Tapi udah gondok nih saudara. Datang tuh kursinya. Duduk saudara. Diantar ke restroom. Dari rantai ke restroom. Saya masih panas. Ini orang gila nih di sini. Karena masih panas hati. Apa yang terjadi saudara? Keluar dari restroom. Saya duduk lagi tempat wheelchair. Baru keluar dari restroom. Tiba beberapa orang datang. Excuse me, miss, I don't know where is the train. Dia bukannya kalau di Amerika, kalau saudara lagi melayani seseorang minta tolong dua saudara, saudara akan kata, jangan sama saya karena saya lagi ke seseorang. Betul nggak? Di Jepang enggak, beda. Oke, kamu wait di sini. Itulah setan, saudara. Setan kepengen kamu hancur sekalian dan binasa. Contohnya paling gampang begini. Kalau saudara lagi buru-buru mau masuk kerja, wah terlambat. Rasanya banyak orang menghalangi jalan saudara, benar gak sih saudara? Saudara tambah ben lagi, kan gitu. Nah ini juga sama, saya masih bisa berusaha mengendalikan. Saya ingat firman Tuhan ini, kamu harus tutup mulutmu rapat-rapat dan jangan melihat menghadap orang itu. Gak tahan saudara. Saudara ingat saudara dalam Gomora? Siapa yang menjadi itu yang garam? Lot, karena melihat ke belakang saudara. Itu orang satu keluarga udah ngomong kiri kanan, saya lihat 5 menit saya tahan, 10 menit saya tahan. Lah ini kapan berangkatnya ini? Sampai 15 menit tidak selesai saudara. Kaki saya ini sudah bertahan untuk sekian lama sampai saya lurusin. Duduk di kursi pesawat pun sakit saya. Saya tahan saudara. Tetapi yang ini sudah menurut saya is keterlaluan. Tapi Tuhan mau katakan, you lebih keterlaluan lagi. Kenapa? Karena kau tidak memancarkan terang buat orang lain. That's the point. Posisimu benar, benar. Kenapa? Nih, saya potong lagi ya saudara. Oh seru sekali. Makanya saya dapat pengalaman yang indah. Saya berkata, thanks Lord, Tuhan itu guru yang baik. Amin saudara. Makanya saudara akan menjadi dewasa dalam mengikut Tuhan. Kalau saudara nggak tahu yang begini-begini, sudah tidak akan punya pengalaman. Benar nggak saudara? Terus pengalaman itu adalah guru yang luar biasa untuk membuat kita semakin hari semakin dewasa. Nah,
Mari coba saudara lihat Yeremia 17. Nah, baca ini Yeremia 17. Ayat yang ke-9. Jadi gitu saudara ya. Wow, Tuhan itu dahsyat banget saudara. Yeremia 17 ayat ke-9. Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatimu kapan? Tidak bisa kamu terima ini perlakuan seperti ini. Kamu punya hak. Waduh. Kalau gayanya gaya kampanye, punya privilege. Wah, di hadapan Tuhan privilege segala. Apanya privilege? Kita orang berdosa debu dan tanah aja privilege, saudara. Kadang bingung juga karena hati. Merasa dirugikan, merasa tidak dihargai, merasa kamu bayar, merasa kamu menang, merasa kamu benar. Halo, tapi justru kamu terjebak untuk dalam segala sesuatunya. Makanya kita ini harus mempunyai hati Kristus. Amin saudara. Itu hal yang kecil loh saudara, bukan belum yang B. Berikutnya. Hati licik daripada segala daripada segala sesuatu. Makanya hatimu itu harus bersih saudara. Kalau ingin mendapat kesembuhan dan kehidupan. Betul? Berkali-kali. Tuhan itu kalau sayang, kamu dihadapkan dengan sesuatu dan diberikan pelajaran. Right? Kalau enggak, kamu tidak akan dewasa dalam ikut Tuhan. Berikan hatimu diproses oleh Tuhan. Berikan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita muncul sebagai terang. Amin. Ayat berikutnya dikatakan, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahui? Tidak ada. Yang tahu siapa? Yuhan Tuhan. Ayat 9, ayat 10. Tegaskan sekali lagi. Aku Tuhan yang apa? Menyelidiki hatimu, situasimu seperti apa? Maumu seperti apa? Yang menguji batin. Jadi Tuhan tahu persis. Jadi Tuhan adepkan orang itu 15 menit. Sudah saudara, sudah tidak ketulungan. Saya balik badan, ngelihat orang itu tidak bersalah loh saudara. Lu bayangin aja. Nah itulah Tuhan sudah ngomong. Jangan balik badan. Kamu tidak akan tahan. Itu bisa ngomong, habis bapaknya ibunya, habis ibunya anaknya, habis anaknya ada lagi saudaranya, rombongannya banyak. Saya lihat jam mau sampai kapan ini? Kita harus pindah tren. Tuhan kasih pelajaran buat saya. Makanya jangan pernah mengandalkan istrimu, jangan pernah mengandalkan anak-anakmu. Sekarang tidak ada satupun orang yang bisa membantu kau. Berharaplah kepadaku, tempat aku nyaman untuk mendidik kau. Sekarang kamu susah, sekarang kamu bingung, sekarang kamu khawatir, bukan? Tidak ada satupun orang yang bisa nolong kamu. Tidak ada orang bisa berbahasa Indonesia, bisanya harigate mose-mose. Bahasa Jepang, tidak ada lagi saudara. Makanya Tuhan mengingatkan seperti ini, aku yang menguji hatimu. Jangan lihat ke belakang, lihat sudah, tidak tahan. Hey guys, can you stop? Wih, berani saudara. Saya juga bingung tuh saudara. Saya bilang, hey guys, you can stop. Why? Man, dia responsible with me, not with you. Saya berkata, hey you, gue bilang, call your friend for take them. Man, it already 15 minutes. If your position like me, what you to do? Seperti roh saya berkata, anakku, where's your love? What is the meaning love? Enak gak saudara? Saudara, kalau saudara mau dibentuk sama Tuhan, saudara akan rela diajar dan ditegur oleh ini. Karena firman itu, kalau tidak salah di 1 Timotius, di salah satu metode, firman itu baik itu mengajar, menegur, mendidik, dan memberitahu untuk saudara dalam hal yang benar. Kalau saudara tidak sampai dididik sama Tuhan, saya khawatir saudara menjadi anak-anak yang tidak dihiraukan Tuhan. Saya langsung kaget saudara, saya duduk, saya diam. Habis itu gak sadar juga, masih ngobrol saudara. Saudara tahu berapa menit saya nunggu di situ? 35 menit. Saya cuma diem. Masalahnya saya takut Tuhan aja saudara. Jangan-jangan saya kagak bisa pulang lagi. Kalau nekat berentak. Saya hanya diem aja. Oke. Terus saya jawab apa? Sorry. Gitu doang saudara. Apa enggak gregetan saudara? Itu yang saya hadapi saat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Terusin dulu ya saudara. Nah, setiap orang yang memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan apa? Tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya. Tiba-tiba saudara, waktu diantar ya saudara, sama ini orang, waktu diantar, saya ketemulah orang Indonesia. Enak ya saudara. Jadi saya merasa aman.
bisa ngobrol. Begitu ngobrol, enak secara luar biasa saudara. Di situ Tuhan berkata, now open your mouth. Talk about the truth. See, inilah waktunya kita mencari jiwa, bukan mengotori hati saudara. Bagaimana caranya jika saudara panas, hatimu sudah ke atas, kepalamu sudah seperti kereta api, begitu, untuk bisa memberitakan Injil. No. Tugas saudara, belajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Iblis tahu what the next, apa yang terjadi. Itu ya saudara ya. Tetapi jika engkau bisa menjaga hatimu, itu luar biasa. Makanya Yeremia 17 ayat 9-10 yang kita baca itu. Betapa licik hati, ngerti ya saudara. Kenapa? Karena dia tahu kamu bakal mengabarin Injil pada orang lain. Dibuat apa? Panas dengan keadaan. Kamu merasa nyaman, tiba-tiba berubah menjadi tidak nyaman. Akhirnya hatimu terkotori. Makanya dibilang hati itu licik. Makanya belajarlah, waspadalah terhadap hal yang jahat. Amin saudara. Saudara tidak tahu bakal apa yang terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan next? Nextnya, saudara buka di Amsal yang ke-6. Nah, gitu saudara ya. Nih. Amsal yang ke-6, ayat yang ke-16. Jadi saudara harus mengerti dan saudara harus tahu ini. Inilah berbahayanya kalau kamu tidak menjaga hati. Ya, what happen kalau saudara nggak menjaga hati? What's the next-nya? 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, ayat 16. Amsal 6 ayat 16 sebaliknya. Ya. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Tuhan marah, Tuhan gak senang. Tuhan betul-betul menegur kita. Pertama, mata sombong. Jangan sombong itu macam-macam, bukan sombong karena firman. Kadang sombong karena merasa benar. Alright? Itu posisi kita benar. Jadi kamu bisa melakukan, seakan-akan kamu bisa melakukan apa aja yang kamu mau. Padahal kamu lupa bahwa semua yang kau lakukan itu bertentangan dengan firman. Halo? That makes sense saudara? Dikatakan lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah. Hati membuat apa? Rencana-rencana jahat. Kalau hatinya sudah kotor, saudara, apapun dibuat supaya apa? Lepas daripada yang tidak baik. Menurut saudara, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Apa? Tuhan memberitahu buat kita supaya kita tidak melakukan itu. Kenapa? Sudah karena itu akan mengotori hati kamu dan kamu tidak tahu rencanaku mau apa untuk kamu ada di airport ini. Segala sesuatu, semua God control, not your control. Makanya ikutin aja apa yang Tuhan mau. Si kalau tidak, apa yang terjadi? Kaki segera lari menuju apa? Kejahatan. Right? Terus seorang saksi dusta menyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Kalau hati kamu tidak diberikan sesuatu yang benar dan terarah, tidak diituin saudara, tidak dikontrol dengan baik, saudara akan berbahaya, akan merusak kehidupanmu dan kesembuhanmu. Why? Saudara lihat sekarang. Apa akibatnya jika saudara tidak bisa mengontrol hati saudara? Apa yang terjadi? Kita buka saudara di dalam Amsal 18 ya. Nah, saudara kontrol. Ini sangat berbahaya sekali saudara. Yang pertama, jika saudara tidak bisa menguasai saudara, apapun bentuknya, bukan sombong rohani atau kadang-kala kalau udah benar, wah merasa benar, saudara mau injek semua orang, right? Tinggi hati mendahului apa? Kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi kalau kamu tinggi hati, berarti Tuhan tidak bisa membuat kamu lebih lagi. Dan apa yang terjadi? Sama perjalanan saudara, saya renungkan ini perkataannya. Dan saya buka Alkitab saya. Dan saya merenungkan ini berulang-ulang. Dan Tuhan mengatakan, baca ayat yang berikutnya. Kerendahan hati, tetapi kerendahan hati menuju apa? Kehormatan. Waktu dia mengatakan kerendahan hati menuju kehormatan, saya ingat Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya berkata, thank you Tuhan untuk kamu tegur ini. Supaya aku mengerti, bukan semua hal yang benar menurut kita, bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Tapi justru apa yang menurut kita benar, kamu harus make sure bahwa Tuhan berkenan akan engkau. Amin saudara. Kalau saudara mengerti ini luar biasa dan akhirnya betul saudara. Di malam pulang sampai saya dari Indonesia dan saya bertemu semuanya berjalan dengan lancar dan saya terus menyampaikan firman Tuhan dan saya tanya dan saya ngomong buat mereka. Ini semua bangku sudah dibeli, semuanya clear. Semuanya jadinya nutup enggak? Semuanya nutup, semuanya bahkan lebih dari yang kita harapkan.
Dan saya tahu ada beberapa yang saya tahu, yang beberapa pengusaha-pengusaha, dan saya tahu berapa dia memberinya. Dan saya mengatakan buat saudara, makanya sampai diliput dengan MNC di televisi swasta Indonesia. Nah, saya mengatakan buat saudara, maka dari itu belajarlah. Kalau saudara tidak bisa menjaga hati, pertama kali adalah kehancuran. Amin saudara. Apapun menurut saudara yang benar. Tapi jika kita bertentangan dengan firman Tuhan, kehancuran nomor 1. Right? Nah, yang kedua, saudara akan diperlihatkan dengan sesuatu yang agak ngeri sedikit saudara. Amsal 4 ayat yang ketiga, Amsal 14 ayat yang ke-30. Ya. Supaya saudara ngerti betapa liciknya jatuh dan ingin menghancurkan hidup saudara. Iya. Hati yang tenang menyegarkan apa? Tubuh. Jadi kalau kamu tenang, semua jiwa rohmu juga tenang, saudara. Tetapi iri hati menimbulkan apa? Membusukkan tulang. Kalau saudara ada sesuatu yang tidak beres, bukan hanya iri hati saja, tetapi jika ada yang tidak beres dalam hatimu tidak diselesaikan dengan cepat, itu apa yang terjadi? Akibatnya tulangnya busuk. Betul ya? Membusukkan tulang. Jadi sesuatu yang kotor dalam hati itu merupakan penyakit dalam hati kita. Dan itu akan mempengaruhi apa? Badan kita. Right? Makanya hari ini kita mau belajar, jangan mau dibodohin oleh setan. Seperti misalkan, kalau kita cepat marah saudara, ayat 29 atasnya. Orang yang sabar, besar pengertiannya. See, if you be patient, use the big, you understand what the word God. You know? Jadi itu kamu akan mengerti apa yang mau Tuhan katakan buat kamu. Tapi kalau kamu udah be patient, how come you don't understand? Abraham masih bisa bersabar dan dia mengerti, makanya disebut bapak orang percaya. Itu yang harus ada pada suatu, tapi siapa cepat marah, memberdasarkan apa? Kebodohan, jadi memang kita ini bodoh gitu saudara. Jangan sampai kita dikatakan seperti Tuhan kepada bangsa Israel di Yesaya berkatakan, ini bangsa yang tolol. Itu kasar banget saudara. Makanya ayat 31, siapa menindas orang lemah, menghina siapa? Penciptaannya. Arti lemah bukan hanya susah atau miskin, arti lemah di bawah kekuasaanmu, kedudukanmu lebih tinggi dari orang itu. Kamu mengatakan who you are man gitu. Seperti yang saya katakan, siapa kamu? Gua ini bayar. Hey man, dia ciptakan itu. Tuhan ciptakan. Semua manusia Tuhan ciptakan. Jangan kau hina orang ini. Halo. Kalau saudara mengerti saudara ya, sungguh Tuhan butuh apa? Bukan kuantitas, kualitas. Supaya kamu betul-betul muncul bagaikan emas. Dan kamu merupakan biji matanya Tuhan. Orang-orang yang semacam ini gampang sekali bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dan bisa menyembuhkan sendiri penyakitnya. Why? Karena kualitas itu. Tuhan yang akan turun tangan dan Tuhan tidak mau saudara susah dan sakit. Amin saudara. Jika hari ini kau menderita sakit, jika menjadi susah, yuk datang pada Tuhan. Minta Tuhan sembuhin. Dan saya percaya, bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Selama sudah membuka hatimu, mempersilahkan, saya yakin dan percaya, cepat atau lambat, penyakit itu akan Tuhan sembuhkan. Right? Beda ya, kalau memang sudah waktunya, lu mau apapun, mau minta pun sudah waktunya. Tetapi kalau belum waktunya, saya percaya, sekalipun seperti Rasul Paulus, tidak akan pernah mengganggu penyakit itu dalam dirimu. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan memprotek hidup saudara. That's the point. Saya bersyukur dengan saya sakit ini pun, waktu saya khotbah pun saya jalan sendiri ke atas saudara. Saya tidak mikirin bagaimana turunnya. Saya tidak mikirin, saya tidak terganggu, saya naik ke atas. Dan di Indonesia bukan kecil-kecil lagi. Stepnya tuh tinggi-tinggi saudara. Saya bend, saya naik, that's it. Saya tidak merasakan sakit apa-apa. Selesai khotbah, begitu saya turun, baru saya ngeh. Iya turunnya gimana ya? Gak ada pegangannya. Gak ada pegangan kiri kanan, naik aja itu tangganya saudara. Begitu saya mau turun, tiba-tiba ada yang lari jemput saya. Pak, pegang tangan saya. Tuhan membantu normal melalui orang itu. Amin saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini supaya kita belajar ya saudara. Makanya jika saudara tenang, menyegarkan apa? Tubuhmu, kata Amsal. Dan yang lebih mengerikan lagi di Ayub 5. Makanya ya, saudara harus menjaga dirimu dengan baik saudara. Ya jangan mau lihat benar atau salah, tidak ada benar salahnya. Yang harus saudara cek apakah saudara melakukan bertentangan dengan firman atau tidak. Masalahnya bukan orang lain, masalahnya kita dengan firman Tuhan. Amen saudara, that's the point, right? Ayub 5 saudara, iya ayat yang kedua, gitu saudara ya, wow.
Ini menurut saya pribadi hadiah terbesar buat saya. Kadang-kala saya lihat hanya, wah saya bisa ini, saya bisa itu. Tidak saudara, tidak semua. Saya Ayub 5 ayat kedua. Sesungguhnya orang bodoh, dia apa? Dibunuh oleh apa? Sakit hatinya sendiri. Percuma sudah mau sakit hati mau siapa? Ini orang mau gedumul kamu bodoh. Siapa yang mau kamu lawan? Kan begitu saudara. Lu mau apa? Sudah keadaannya seperti itu, terima saja. Apapun risikonya. Halo, mau diapain saudara? Itu negara-negaranya dia. Itu memang keadaannya seperti itu, kondisinya seperti itu. Udah dikasih sesuatu yang besar aja udah bersyukur kita. Halo. Makanya Tuhan mengatakan apa? Mengucaplah syukur senantiasanya. Kalau kamu tidak mau dibunuh dengan apa? Sakit hatimu. Kan merasa saudara dihina dan lain sebagainya. Wah kesel banget. Nah, itu bodoh kita ini. Hati itu adalah licik. Hati itu harus kontrol. Harus di-maintain dengan baik. Dan orang bebal dimatikan sama apa? Iri hati. Hati lagi saudara. Right? Bebal itu susah dikasih tahu, mau dikasih tahu apapun ya begitu lagi. Seperti ibaratnya binatang babi itu udah dibersihin masuk ke kubangan lagi. Ya begitu lagi. Dan dia akan mati dengan apa? Dimatikan dengan hatinya yang kotor, yaitu salah satu dengan iri hati dan banyak macam. Jangan sampai hanya iri hati aja, tapi hatimu harus bersih. Makanya yang sebelum kita selesai, saya mengatakan buat saudara, sebelum kita selesai, kita kembali ke ayat yang Amsal tadi. Yuk, ya. Nah, makanya dia berikan jalan keluarnya buat kita. Amin, saudara. Sekalipun saudara sudah mengerti, dia berikan jalan keluarnya di Amsal 4 ayat 23. Supaya saudara betul-betul ikutin aja perkataan firman, maka dia akan memberikan jalan keluar buat saudara. Saudara mengerti ini is wonderful banget. Tuhan ngomong apa? Jagalah ayat 23. Jagalah hatimu, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Jadi waspada. Jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat sombong. Jangan cepat-cepat iri hati. Gitu ya saudara ya. Jangan cepat-cepat kita bisa merasa dirinya benar. Jangan. Tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya ayat yang sudah baca tadi Amsal 4 ayat 22. Kenapa? Karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, hati yang bersih. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Tidak ada sakit penyakit saudara. Sungguhan saudara. That's the point. Makanya saya hanya mengatakan buat saudara, hati itu utama saudara. Harus dijaga. Jangan merasa kita mampu, kita bisa. Tidak. Semuanya itu tergantung firman Tuhan. Bukan bisanya saudara. Selama saudara bisa menjaga dan melakukan firman Tuhan dan menguasai hati saudara, saya percaya loh saudara, saudara akan sembuh, saudara akan sehat. Buah tangan saudara akan diberkati. Ayat yang kedua, dia ngomong gini, buanglah mulut serong daripadamu. Serong itu tidak melakukan yang benar, lidah dusta. Right? Dan jauhkanlah bibir dari apa? Dolak balik. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tuhan ajarin kita supaya kita ini sehat. Gitu loh saudara. Memang ada yang Tuhan izinkan itu penyakit, tetapi penyakit itu tidak akan mengganggu saudara. Wah seperti Rasul Paulus, makanya dia katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa? Karena sudah pernyataan-pernyataan hebat itu terjadi pada Rasul Paulus, supaya Tuhan sayang, dia tidak apa? Tidak sombong. Makanya saya mengatakan segala yang buruk belum tentu dari hal-hal yang disebabkan sesuatu dari ulah setan. Tapi kadangkala Tuhan izinkan anak Tuhan mengalami seperti Ayub untuk apa? Untuk supaya realize bahwa kita itu manusia terbatas, tidak ada yang kita tinggikan. Amin saudara. Tidak ada yang kita pamerkan, tidak ada saudara. Makanya Tuhan itu sangat sayang kepada kita untuk memberitahu, belajarlah mulut yang jujur. Amin saudara. Jadi kita mengatakan ya, makanya Amsal 6, kalau sudah lihat Amsal 6 ayat 12, 3 menit kita selesai. Ayat 12, dia mengatakan ya saudara ya. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan apa? Tidak ada gunanya. Nggak akan menghasilkan apapun di dalam apa? Kehidupan saudara. Buat apa coba? Oh supaya semua orang belain saudara. Aduh lebih baik dibelai Tuhan daripada dibelai manusia. Hari ini kamu jadi pembelanya, sejam lagi bisa jadi musuh kamu. Benar gak sih saudara? Right? That's it. Jadi cara iblis bekerja saudara harus tahu.
Cara iblis untuk menjatuhkan saudara, saudara harus tahu. Makanya belajar membaca firman supaya sensitif dengan dosa. Amin saudara. Supaya kamu bisa mendeteksi ini serangan iblis atau tidak, ingin merusakkan rencanamu atau tidak. Right? Ayat berikutnya dikatakan, biar matamu memandang terus ke depan. Saudara ngerti nggak mata mandang saudara terus ke depan? Lihat Lukas 11 supaya saudara lebih ngerti paham. Ya. Lukas 11 ayat 34. Ya. Itu ya saudara. Jadi hari ini pada pemahaman firman, jadi saudara bisa lihat apa yang dimaksudkan itu. Lukas 11 ayat ke-34. Lukas 11 ayat 34, matamu adalah apa? Pelita tubuhmu. Matamu itu pelita tubuhmu. Makanya Adam dan Hawa jatuh karena apa? Mata, ngelihat buah pengetahuan baik dan jahat. Sudah dibilang jangan dimakan, dimakan juga. Makanya kelemahan ibu-ibu apa? Kalau matanya lihat di shopping mall. Nah itu harus dijagain saudara ya. Supaya tidak habis-habisan, istilahnya begitu saudara ya. Ya shopping harus, tapi jangan habis-habisan saudara ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu apa? Baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Makanya tadi sudah dikatakan Roh Kudus, jangan lihat ke belakang lu. Lu lihat ke belakang rombongan RT semua tanya. Itu apa nggak membuat saudara gondok? Sudah udah dikasih, jangan. Agak heran saudara, manusia dibilang perbodohan tetap aja dimasukin. Udah tahu perbodohan saudara, itu tetap aja dimasukin. Oh my God. Maka dari itu Tuhan memberitahu buat kita, ayo saudara, biarkan matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Jangan lihat kanan kiri. Lihat Matius 6. Jadi sudah belajar hari ini ya. Jadi kalau ada apa-apa ingat-ingat baik-baik ada sesuatu yang besar. Jangan mau digelobelin sama iblis ya. Saudara harus kuat dan bisa mengalahkan keadaan dan situasi yang ada. Matius 6 ayat ke-22 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan sore itu. Makanya dia mengatakan ayat 24, ini garis bawahi. Dan seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau saudara sudah pada terang, hiduplah dengan terang. Jangan kembali kepada kegelapan. Enggak bisa. Karena jika demikian ia akan apa? Membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara harus mempertahankan imanmu sampai akhir. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, right? Jelas ya saudara, maka dari itu pertahankanlah yang benar sampai apapun resikonya, tetap bertahan. Oke? Terus ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah, kalau sudah baca ini kan sudah enggak ngerti what is the meaning gitu ya saudara. Maka di Amsal 3. Jadi sudah bisa ngerti Amsal 3. Ya. Amsal 3 ayat yang ke-6. Jadi sudah lihat sebelahnya itu saudara. Jadi sudah bisa mengerti what is the meaning itu ya saudara. Rupanya yang disebut biarlah tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu adalah akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Jadi yang semua tadi saya katakan bahwa Tuhan itu God control, betul enggak? Semuanya saudara harus berdasarkan jalannya Tuhan, bukan seperti jalannya kita. Maka ia akan ngapain? Meluruskan jalanmu. Kamu tidak akan pernah mengalami masalah yang berat seperti yang di Jepang. Ngerti gak sih? Karena kita enggak tahan, sudah siapa ngerti, sudah makanya seringkali kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Iya, kita bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Saya tutup ayat 27 untuk waktu tinggal 1 menit selesai kita. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sudah masih ingat perkataan ini? Perkataan siapa? Yosua 1 ayat 7 dan 8. Sudah baca? Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Saya renungkan Torah Tuhan siang dan malam. Maka hidupmu akan apa? Beruntung dan berhasil. Jadi sebenarnya setiap jalan manusia itu adalah beruntung dan berhasil. Makanya Tuhan ngomong, iblis itu akan menyelakakan hatimu, akan mempengaruhi hatimu. Maka itu kamu harus Kenapa kamu harus waspada? Karena sebenarnya perjalananmu diberkati Tuhan.
supaya kamu sukses dan berhasil. Amin saudara. Maka dari itu tetap kuat dalam mengikut Tuhan, antisipasi dosa, antisipasi pekerjaan iblis, lakukan kebenaran. Maka itu jika kau lakukan, maka kamu akan mempunyai kehidupan dan kesembuhan. Dan apa yang kau lakukan akan diberkati Tuhan. Amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Saya mengundang Ibu Gaby, boleh berdoa syafaat. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari saudara-saudara kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur Engkau sudah kumpulkan kami kembali di tempat-Mu hari ini Bapa. Bukan secara kebetulan tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih anugerah-Mu selalu menyertai kami semua. Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih. Engkau telah mengembalikan gembala kami Pak Rudi Gunawan ke tempat ini dengan selamat Bapa. Tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, saya juga mohon Tuhan Engkau berikan jiwa-jiwa yang baru Bapa untuk di hari Rabu ini. Berikan hati yang rindu akan Engkau Tuhan pada jemaat-jemaat-Mu Bapa. Jangan ada kekurangan dalam kehidupan mereka Bapa. Kasih karunia-Mu selalu meliputi jemaat-jemaat-Mu di Medical Center ini. Dan juga mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bukan secara kebenaran Tuhan kami ada di sini Bapa, karena ada maksud dan tujuan-Mu untuk kami berbuat lebih lagi Tuhan, untuk mencari jiwa untuk-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara angkat belah tanganmu tinggi ke atas. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan menyertai hidupmu hari ini sekarang selama-lamanya. Apa yang sudah kau dengar, apa yang sudah kau mengerti, apa yang sudah kau ketahui, lakukanlah dalam hidupmu. Supaya kebenaran itu memerdekakan kamu hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat yang sama akan terjadi dalam juga streaming juga di tempat ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Then sing my soul.
duduk, sampai ketemu besok malam di Family Devotion. Tuhan memberkati.